Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang terkait dengan limit fungsi trigonometri. Di sini tersedia 5 buah soal dan kita akan menjawabnya satu persatu. Nah, sini kita jawab langsung soal nomor 1, yaitu tentukan limit dari X mendekati Pi dari sin X tambah tangen X per 1 kurang cos kuadrat X. Ingat, dalam menjawab soal limit, apabila kita substitusi langsung kemudian hasilnya berbentuk 0 per 0, maka substitusi langsung itu jangan kita gunakan. Berarti kita harus pakai cara yang lain. Ya, salah satunya kita faktorkan fungsinya. Ini adalah sin X tambah tangen X. Sin X ini, Pi-nya ini kan sama saja dengan Pi kan sama saja dengan 180 derajat. Sin X ini kan, ya, kalau ganti X-nya dengan 180 derajat, maka hasilnya 0. Kemudian ini juga 0, tangen 180 derajat kan 0. Kemudian 1 kurang cos kuadrat X. Cos X ini, cos 180 derajat, hasilnya adalah negatif 1. Berarti negatif 1 dikuadratkan. Nah, berarti 0 tambah 0 per 1 kurang 1. Nah, hasilnya kan 0 per 0, berarti jangan kita substitusi langsung. Caranya apa? Ya, kita manipulasi aljabar di sini. Ingat rumus bahwa tangen X itu, tangen X sama saja, nomor 1 sini, tangen X sama saja dengan sin X per cos X. Berarti ini bisa kita tulis seperti itu. Nah, saya hapus dulu ini supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, berarti di sini saya tulis sin X tambah tangen X, saya ganti menjadi sin X per cos X. Nah, per, ingat rumus bahwa A kuadrat kurang B kuadrat ini kalau saya faktorkan menjadi A tambah B kali A kurang B. Nah, berarti ini 1 kurang cos kuadrat X bisa saya faktorkan menjadi 1 ditambah cos X kemudian kali 1 dikurangi cos X. Tapi di sini sebenarnya ada limitnya ya. Saya lupa. Ada limit X mendekati Pi. Nah, oke, saya hapus yang tidak penting. Ini. Nah. Oke. Sini ada limit X mendekati Pi. Kemudian ini sama dengan limit X mendekati Pi. Saya selesaikan yang sin X tambah sin X per cos X. Saya samakan penyebutnya, saya pakai penyebut cos X. Berarti cos X. Berarti di sini jadinya sin X cos X tambah sin X. Ini untuk penyelesaian yang ini. Kemudian per yang utamanya ini 1 tambah cos X kali 1 kurang cos X. Nah, setelah itu ini sin X cos X tambah sin X. Ini bisa saya keluarkan sin X-nya. Oke, di sini limit X mendekati Pi. Saya keluarkan sin X-nya, jadinya seperti apa? Sin X menjadi cos X-nya tetap ada tambah 1 per cos X. Oke. Nah, ini per aslinya, per yang utamanya 1 tambah cos X kali 1 kurang cos X.
Nah, ini bisa saya coret. Ini di atas ada cos X tambah 1. Ini ada 1 tambah cos X. Kan sama saja. Berarti ini bisa saya coret. Nah, ini saya coret. Dan ini juga saya coret. Nah, sehingga hasilnya apa? Ya, saya di sini tulis saja di sini hasilnya. Limit X mendekati Pi. Berarti sini tinggal sin X per cos X. Sin X per cos X. Nah, ini per yang utamanya 1 kurang cos X. Nah, ingat rumus pecahan, pembagian pecahan bahwa A per B dibagi C per D. Ini kan hasilnya adalah A kali D. Ya, yang di luar dikali yang di luar per B kali C. Yang di dalam kali yang di dalam. Nah, ini A-nya sin X, B-nya cos X, C-nya adalah 1 kurang cos X, terus D-nya yang mana? Ya, D-nya bisa saya tambahkan di sini per 1, kan tidak mempengaruhi nilai. Sehingga di sini bisa saya lanjutkan menjadi sin X dikali 1, ya tetap sin X. Nah, jangan lupa limitnya. Limit X mendekati Pi. Sin X kali 1 berarti sin X. Sin X terus cos X kali, nah, cos X kali 1 kurang cos X. Nah, sekarang kita coba substitusi nilainya. Kita ganti X-nya dengan Pi atau 180 derajat. Sehingga di sini sin 180 derajat itu kan hasilnya 0. Kemudian cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Kemudian 1 kurang negatif 1. Nah, kemudian saya sambung di sini. Ini kan 0 per negatif 1 kali 2. Nah, ini kan 0 dibagi bilangan selain 0, hasilnya adalah 0. Nah, inilah hasilnya. Ini kan sama saja dengan 0 bagi negatif 2. 0 bagi negatif 2. Nah, hasilnya adalah 0. Oke, ternyata ini hasilnya 0. Bisa dipahami ya? Kalau bisa, sekarang coba kita lanjutkan pada soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Nah, ini kan bisa kita coba kita substitusi langsung, ganti X-nya dengan 0. Berarti di sini 0. Kan sin X 0. Dikuratkan 0 juga. Ini sin X 0 kali 1, kan cos X 1. Berarti hasilnya 0. Ini 0, berarti berbentuk 0 per 0. Sehingga di sini perlu manipulasi aljabar. Jadi kita tulis ulang limit X mendekati 0. Ini kita keluarkan sin X-nya. Nah, berarti di sini sin X tambah cos X K per sin X. Ini bisa kita coret. Yang tersisa adalah limit X mendekati 0 dari sin X tambah cos X. Nah, sekarang coba kita substitusi X-nya dengan 0. Sin 0 itu kan 0 tambah cos 0. Nah, tambah ini ya. Tambah cos 0 adalah 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, inilah hasilnya. Ternyata hasilnya adalah 1. Oke. Ini tambah ya. Kita lanjutkan lagi soal nomor 3. Mungkin agak sulit. Nah, ini dia. Sin X kurang cos X per 1 kurang tangen X.
Ini adalah pi per 4. Pi per 4 itu berapa ya? Pi per 4 itu 180 dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Berarti sin 45 derajat kan 1/2 akar 2. Ini 1/2 akar 2, berarti 1/2 akar 2 kurang 1/2 akar 2 hasilnya 0. Kemudian yang di bawah, tangen 45 kan 1. 1 kurang 1, 0. Berbentuk 0 per 0 juga. Sehingga ini tidak usah di substitusi langsung. Kita perlu lagi manipulasi aljabar. Oke, yang perlu dimanipulasi yaitu tangen X ini kita rubah menjadi sin X per cos X. Di sini tetap sin X kurang cos X per, ya tapi masih ada limitnya. Limit X mendekati pi per 4. Ya, dari sin X kurang cos X, nah, per 1 kurang sin X per cos X. Yang ini kita selesaikan, kita samakan penyebutnya pakai penyebut cos X. Nah, saya sambung di sini. Limit X menuju pi per 4. Nah, ya ini seperti ini. Sin X kurang cos X. Samakan penyebutnya pakai penyebut cos X menjadi cos X kurang sin X per 1. Nah, ini mirip. Sin X kurang cos X ada cos X kurang sin X. Ya, yang di atas saja kita jadikan min ya. Maksudnya begini. Saya sambung saya di sini. Limit X menuju pi per 4. Ini kan bisa saya keluarkan negatif menjadi negatif cos X kurang sin X. Supaya nanti bisa baku coret dengan yang di bawah. Cos X kurang sin X per 1. Nah, ini kan bisa saya coret. Nah, dengan ini. Sehingga hasilnya adalah, oh, di sini bukan 1 di sini ya, tapi cos X. Bukan penyebut 1 tapi penyebut cos X. Karena penyebutnya di sini cos X. Oke. Di sini cos X. Oke. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Limit X mendekati pi. Nah, negatif 1. Ya, dibagi per utamanya ini 1 per cos X. Seperti itu ya. Ingat rumus yang tadi bahwa A per B bagi C per D. Ingat ini bagi utamanya. A kali D bagi B kali C. Sekarang A-nya adalah negatif 1. Ya, B-nya bukan 1. Tapi ini adalah C dan ini adalah D. Karena ini adalah per yang utamanya atau pembagi utamanya ya. Berarti ini bisa saya tulis ulang menjadi, supaya jelas kelihatannya, limit X mendekati P. Nah, negatif 1 per 1 per 1 kurang cos X. Kenapa perlu satu seperti ini? Supaya ya bentuknya sudah seperti ini. Nah, berarti negatif 1 kali cos X. Di sini saya tulis lagi. Nah, supaya muat, limit X mendekati pi per 4 ya semua ini. Pi per 4 ya. Ini pi per 4 juga. Pi per 4. Pi per 4. Ini pi per 4. Limit X mendekati pi per 4. Negatif 1 kali cos X. Berarti negatif cos X
per 1 kali 1, 1. Nah, sama dengan cos X kan adalah, kalau X nya diganti dengan 45 derajat, 1/2 akar 2. Berarti 1/2 akar 2 dikali negatif, kemudian dibagi 1. Hasil akhirnya adalah negatif 1/2 akar 2. Oke. Sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, nanti tulis pertanyaannya pada kolom komentar di bawah video ini. Atau kalau ada mungkin yang keliru, nanti bisa dipertanyakan atau diluruskan pada kolom komentar juga. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 4. Oke, soalnya seperti ini. Cos X tangen 2X tambah 2 sin X cos X. Ini juga pi per 2 ini kan sama saja dengan 180 derajat. Berarti ini cos X cos 180 derajat itu kan negatif 1. Tapi tangen 2X sama dengan 2X, berarti 2 kali pi per 2 ini 180 derajat bagi 2, hasilnya adalah 90. Nah, berarti 2 kali 90 derajat ini 180, tangen 180 itu adalah ya 0. Berarti di atas hasilnya adalah 0. Ini hasilnya 0. Kemudian ini juga hasilnya 0. Kalau kita substitusi X-nya dengan pi per 2, sehingga ini perlu kita manipulasi aljabar lagi. Oke, manipulasinya bagaimana? Masih ingat rumus bahwa sin 2X atau sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X, ya. 2 sin X cos X. Berarti ini kita perlu jadikan sin 2X. Yang di atas kita perlu jadikan sin X per cos X, yang tangen 2X ini. Jadi kita tulis lengkap. Limit X mendekati pi per 2, cos X-nya tetap. Cos X tetap. Tangen 2X ini kita perlu ganti menjadi sin 2X menjadi per cos 2X. Nah, ini per utamanya. 2 sin X cos 2X ini, 2 sin X cos X ini menjadi sin 2X. Itu adalah rumus trigonometri. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kan sama saja dengan per 1, ya. Kenapa per 1? Ya, supaya bisa kita pakai rumus yang tadi. A per B bagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. Nah, ini bisa mungkin saya lanjutkan di sini. Limit X mendekati, pi per 2 ini, ya. X mendekati pi per 2. Ini bisa dicoret. Nah, sehingga di sini menjadi cos X per cos 2X. Cos 2X. Cos X per cos 2X. Ini per 1 per 1. Nah, berarti ini saya sambung di sini. Limit X mendekati pi per 2. Nah, ini 1 kali cos 2X atau cos X kali 1. Yang ini kali ini, kemudian ini kali ini. Berarti cos X per cos 2X dikali 1. Berarti cos 2X. Coba kita substitusi dengan X-nya 90 derajat. Cos 90 derajat kan hasilnya 0. Oke, per cos. Nah, 2 kali 90 derajat.
Berarti 180. Cos 180 derajat itu negatif 1. Negatif 1. Sehingga di sini adalah 0. Nah, itulah jawabannya. Oke, sampai nomor 4 ini sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan lagi pada soal nomor 5. Nah, ini. Ini lagi pi per 2. Tadi pi berapa? Pi per 2. Pi per 2 ini juga pi per 2. 90 derajat. Apakah kalau kita substitusi menghasilkan 0 per 0? Ya, nanti adik-adik substitusi hasilnya akan 0 per 0. Sehingga di sini kita perlu manipulasi lagi. Ingat rumus fungsi trigonometri itu yang perlu adik-adik ketahui bahwa yang ini ya, sin A tambah sin B ini sama dengan 2 sin 1/2 A tambah B cos, nah 1/2 A kurang B. Bagaimana kalau cos A tambah cos B? Ini menjadi 2 cos-cos. Bukan kus-kus ya. 2 cos 1/2 A kurang B, maaf A tambah B cos 1/2 A kurang B. Itu yang harus adik-adik ingat. Ini ada kaitannya dengan limit yang ini ya. Kita manipulasi lagi fungsi trigonometrinya. Ya, kita tuliskan ulang limit X mendekati pi per 2. Berarti ini kalau kita pakai rumus yang ini menjadi 2 sin 1/2. Nah, 5x tambah 3x. Kan ditambah dulu 8x. Kemudian cos 1/2. 5x kurang 3x berarti 2x. 2x. Nah, setelah itu seperti ini. Ini 2 cos 1/2 8x cos 1/2 2x. Oke, kita lanjut lagi. Limit X mendekati pi per 2 kali sin 1/2 kali 8x itu 4x cos 1/2 kali 2x yaitu x. Nah, ini lagi 2 cos 4x cos x. Ternyata ada yang saling baku habis. 2 bagi 2 1, cos x bagi cos x 1. Nah, yang tersisa adalah limit X menuju pi per 2 dari, berarti ini bisa saya tulis tangen 4x saja. Tangen 4x. Nah, coba kita substitusi pi-nya, maaf, x-nya dengan pi per 2. Pi per 2 ini kan sama dengan 90 derajat. 4 kali 90 derajat itu sama dengan 360 derajat. Berarti sama saja dengan 0. Tangen 0 itu kan sama dengan 0. Ya, berarti ini sama dengan 0. Oke, bisa ya? Karena sudah selesai sampai 5 nomor, maka pembahasan limit fungsi trigonometri ini kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya.